Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sallallahu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anallahu ya'li darajatin bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilmihim wa fadhim barakatihim fid dunya wa dunya al-akhirah. جعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة. ثم الفاتحة صاحب الكتاب السيد أحمد المرزوقي، ثم إلى صاحب الشرحة، ثم إلى حضرة الوالد عبد الله بن محسن العبد. نفعنا الله بهم بعلومهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ala musannifil kitab rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal kemarin sudah kita bahas tentang kenabian, artinya iman kepada para nabi. Ini termasuk khobar yang wajib kita imani, kita percaya dari apa yang diberitakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk sesuatu yang nggak bisa kita pikir, maksudnya. Makanya kan ilmunya kita ada 3 jalan. Yang pertama dengan panca indera, yang kedua dengan akal, yang ketiga dengan khobar sodik. Kalau berkaitan dengan sifat-sifat Nabi, sifat-sifat Allah, maka itu tidak perlu khobar, tapi akal yang bisa menemukannya. Makanya wajibnya alhamdulillah wajibnya ma'rifat.
tentang sifat-sifat Allah dan sifat-sifatnya para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini berkaitan sama sah atau tidaknya ibadah seseorang. Jadi ibadah seseorang itu tidak akan dihitung sah kecuali dia ma'rifat, kecuali dia mengenal tentang sifat-sifat Allah dan sifat-sifatnya para Rasul. Hanya kan dikatakan awalu wajib al-insan ma'rifatul ilahi istiqomah. Pertama yang diwajibkan adalah mengetahui sifat-sifatnya Allah, mengetahui ilmu tentang Allah, mengetahui ilmu tentang para Rasul. Kalau ilmunya itu bukan perkara usaha. Ilmu itu pemberian. Yang usaha apa? Mencarinya, berpikirnya itu usaha kita. Jadi kita apa yang bisa kita kerjakan itu ya mencarinya, usahanya. Ketika ente punya kemampuan tapi nggak mau mencari, ini bermasalah. Ente main ibadah aja tanpa mau mencari, tanpa mau mengenal sifat-sifat Allah. Ini yang dipermasalahkan, ya. Dihitung oleh ulama tidak sah ibadah kamu, nggak sah puasa kamu, nggak sah sholat kamu ketika ente mengerjakan itu semua sebelum ente mengenal sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun selainnya itu maka berkaitan dengan berita, khobar shodiq. Kemarin sudah kita bicarakan tentang malaikat, tentang iman kepada para nabi. Maka lanjut kita bicara tentang kitab-kitab suci. Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa Injilun ala Isa wa Furqanun ala khairil mala. 4 kitab secara terperinci. Yang pertama Taurat bagi Nabi Musa yang membawa hidayah turunnya, Zabur bagi Nabi Dawud, Injil untuk Nabi Isa, dan Furqan bagi manusia terbaik yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib bagi setiap mukallaf meyakini, mengiktikadkan 4 kitab itu secara terperinci. Siapa yang tidak mengiktikadkannya, meyakini itu bukan kitabnya Allah, maka hukumnya kufur. Oh, Injil mah bukan kitabnya Allah, kufur. Kenapa? Karena ini wajib usuli, wajib yang pokok yang harus diyakini oleh setiap orang Islam. Adapun sisanya dari kitab-kitab itu, maka kita cukup meyakininya secara ijmal, secara global. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab dari langit yang jumlahnya banyak selain atau lebih dari 4. Berapa jumlahnya? Nggak perlu dihitung. Kenapa? Kalau dihitung nanti takutnya menambah atau mengurangi. Karena ulama berpendapat ada sebagian yang mengatakan jumlahnya ada 104 buah, ada yang mengatakan jumlahnya 114 buah. Ini berapa yang pas nih? Nggak tahu. Pokoknya kita mengimani bahwa Allah ada pula menurunkan kitab selain kitab yang 4. Ini pendapat yang paling sahih, pendapat paling aman untuk meyakini bahwa kita iman kepada kitab suci sama dengan iman kepada malaikat, kepada nabi. Ada iman secara
ijmal garis besar, ada iman secara tafsil atau terperinci. Malaikat yang ijmal, Allah punya malaikat yang jumlahnya banyak. Nabi, iman secara ijmal, Allah mengutus nabi yang jumlahnya banyak. Iman kepada kitab, Allah menurunkan kitab yang jumlahnya banyak. Adapun tafsilnya sudah kita bahas, malaikat ada 10, nabi ada 25, dan kitab suci ada 4. Kitab-kitab ini disebut namanya kitab yang diturunkan dari langit, atau kitab samawi namanya. Jadi yang ada ini ya hanya kitab samawi. Nggak ada yang namanya agama samawi, nggak ada. Ya, sekarang mulai muncul nih bahasa mengatakan ada yang namanya agama samawi, agama yang diturunkan dari langit, gitu loh. Hingga statement ini atau pernyataan ini mau mengajak bahwa manusia boleh memilih agama mana saja, karena agama itu dasarnya semua samawi dari langit. Hingga kita bisa memilih agama yang mana saja. Nabi Ibrahim membawa agama, Nabi Musa membawa agama, Nabi Isa membawa agama, Nabi Muhammad membawa agama, hingga kita boleh memilih agama yang mana saja, gitu. Kalau agama itu ada banyak, jadinya gimana? Hah? Bukan agama itu banyak dan dari Allah semua, gitu. Gimana? Kalau agama itu banyak dan dari Tuhan yang banyak, ya berarti Tuhan ada banyak jadinya. Tiap Tuhan menurunkan agama masing-masing. Kalau agamanya banyak tapi Tuhannya satu, gimana? Kita kena prank gitu. Lah ya dong. Kayak contohnya Nabi Adam, Allah perintah untuk ngajarin umatnya. Adam, nih perintah untuk kamu, ajarkan sama umat kamu. Umatnya taat, semua ikut perintah Nabi Adam. Nabi Nuh nih, ajarkan sama umat kamu, umatnya taat semua. Nabi Ibrahim begitu pula, Nabi Musa sampai Nabi Isa, semua Nabi diberi agama masing-masing yang berbeda-beda. Terakhir, agama untuk Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan agama, Allah mengatakan bahwa inna dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah hanya agama Islam. Berarti yang lain nggak benar, berarti kena prank dong kamu. Udah capek-capek ngerjain agama, nggak taunya nggak bener, gimana sih? Jadi agama itu semuanya sama, satu agama, nggak ada agama dua, nggak ada. Kalau bicara, oh yang kan dulu belum dinamain, mau dinamain nggak dinamain, semuanya satu macam agama, perintahnya sama, rukun imannya sama, rukun Islamnya perintahnya sholat, puasa, zakat, gitu. Adapun setiap nabi kemudian ditambahkan agama sampai kepada Nabi Muhammad SAW, agama menjadi sempurna. Nah, kenapa agama yang sempurna kok nggak turun zaman Nabi Adam aja langsung? Kitab-kitab suci itu kenapa kok turunnya nyicil? Ada Taurat dulu, terus Zabur, terus Injil, baru Al-Quran. Kenapa nggak Quran langsung aja di zaman Nabi Adam, kan selesai langsung sempurna. Justru kalau Quran turun di zaman Nabi Adam, Quran menjadi tidak sempurna, gitu. Kenapa nggak sempurna? Karena di zaman Nabi Adam, hukum itu belum terjadi semuanya. Belum ada hukum riba, belum ada hukum minum arak, belum ada hukum masna wa sulasa wa ruba,
belum ada hukum pinjol, belum ada tuh semuanya. Lah, ketika hukum itu turun, umatnya nggak tahu, umatnya bingung, ini hukum apa Nabi? Kok ada hukum begini, kita nggak ngerti nih, gitu loh. Maka kitab yang turun zaman Nabi Adam ya kitab yang ringan. Yang hukum itu berlaku untuk umat Nabi Adam yang masih awal, hukumnya terbatas gitu loh. Kemudian berkembangnya manusia, turun Nabi lagi, ditambah lagi hukumnya. Tambah berkembang manusia, ditambah lagi hukumnya. Sampai manusia berkembang secara sepenuhnya di zaman Nabi Muhammad SAW, seluruh pekerjaan manusia telah dilakukan, maka disempurnakanlah hukum menjadi hukum yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Sehingga semua hukum penuh ada di situ. Dan setelah hukum itu turun sampai nanti kiamat nggak akan digantikan lagi hukum yang lain, karena hukumnya sudah sempurna, gitu maksudnya. Jadi yang dibawa Nabi Muhammad itu apa? Al-Quran, bukan agama Islam, itu mestinya. Kalau agama Islam sudah ada sejak nabi-nabi yang sebelumnya. Ini kan bahwa semua agama yang dibawa Nabi yang sebelumnya juga agama yang membawa mereka selamat untuk bisa masuk surganya Allah. Bukan hanya agama Nabi Muhammad saja. Lah, yang dibawa Nabi Isa apa? Injil gitu, bukan agama Nasrani, bukan. Yang dibawa Nabi Musa Taurat, bukan agama Yahudi, nggak ada itu agama-agama itu nggak. Jadi nggak ada yang namanya agama samawi, nggak ada. Ini sengaja disebarkan agar orang-orang yang generasi yang baru ini menjadi orang-orang yang kehilangan pedoman, hingga seakan-akan mereka boleh memilih agama yang mana saja. Mau jadi Kristen boleh, mau jadi Yahudi boleh, mau jadi boleh. Kenapa? Karena semua agama itu dari langit, dari Allah gitu loh. Jadi jangan sampai kita mengikuti bahasa-bahasa yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terus ini yang menjadi pokok ya. Jadi wajib mengimani kitab yang 4 ini. Yang 4 ini namanya kitab dari langit, artinya kitab samawi. Terus dinamakan dengan Taurat. Ada faedah. Di antaranya ada perkataan di dalam kitab Taurat yang mengatakan bahwa dalam kitab Taurat, barang siapa yang membaca kitab Allah lalu ia berprasangka bahwa Allah tidak akan mengampuni dosanya, maka ia telah menghinakan ayat-ayat Allah. Ada lagi, barang siapa yang tawadhu, rendah hati, merendahkan diri pada orang kaya karena kekayaannya, maka sesungguhnya telah hilang sepertiga agamanya. Terus lagi, barang siapa yang sedih atas apa yang telah hilang dari dirinya, maka ia telah membenci takdirnya Allah. Terus ada lagi, barang siapa yang mengadukan, mengeluh musibah yang terjadi pada dirinya, maka sesungguhnya ia telah mengeluhkan tentang Tuhannya. Ini di antara isi dari kitab Taurat. Di antaranya pula dalam kitab Taurat dikatakan, wahai anak Adam, janganlah engkau takut kepada penguasa-penguasa selama kepenguasaanku tetap ada, dan penguasaanku akan tetap tidak akan musnah selamanya. Jadi jangan pernah khawatir tentang
para penguasa-penguasa yang dolim, penguasa-penguasa yang kenapa? Karena kita ini sebenarnya ya ada dalam penguasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau pemerintah itu bagaimana saja, kok tiba-tiba bensin naik harganya 100.000 gimana? Ya sudah nggak masalah. Kenapa? Nanti Allah yang kasih rezeki buat beli bensin, nggak usah gimana sih pemerintah. Memang pemerintahnya dolim sudah kita. Nah, kalau kamu kok punya kemampuan untuk menasehati ya nasehati. Kalau enggak minta sama Allah agar kita tetap bisa bertahan untuk bisa beragama dengan baik, beribadah dengan baik. Sarung kok tiba-tiba harganya 1 juta gimana? Ya minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan bisa beli, segitu aja, nggak usah repot. Ada minyak naik, cabai naik, ini pemerintah ini kacau. Memang pemerintahnya kacau, tapi penguasaan Allah tidak kacau. Begitu aja pegangannya. Jangan sampai kita khawatir selama kita masih di dalam kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula dalam kitab Taurat dikatakan, wahai anak Adam, aku menjadikanmu untuk menyembahku, maka janganlah engkau main-main. Ada lagi, wahai anak Adam, janganlah engkau khawatir ketinggalan rezeki, karena perbendaharaanku sangat banyak dan perbendaharaanku tidak akan sirna selamanya. Pegangan kita begitu. Ada lagi, wahai anak Adam, sebagaimana aku tidak menuntutmu dengan amal untuk kamu kerjakan besok, maka janganlah menuntutku untuk rezeki yang besok. Kita kan suka pusingnya besok gimana. Ini kalau yang tukang nagih datang gimana? Nah, besoknya belum ada. Ya. Gimana dia mau nuntut Allah untuk rezeki yang besok? Dan banyak lagi ayat-ayat yang ada di dalam kitab Taurat. Imam Asy-Syafi'i berkata, semua yang dikatakan oleh ulama adalah penjelasan dari hadis. Dan semua hadis adalah penjelasan dari Al-Quran. Dan beliau berkata pula, semua hukum yang ditetapkan oleh Nabi adalah pemahaman dari Al-Quran. Kalau Nabi kok ngomong, jelasin pakai hadis, berarti Nabi menjelaskan Al-Quran. Menunjukkan apa? Al-Quran adalah pedoman hidup. Setiap kitab suci adalah pedoman hidup umatnya. Maka kita akan mempedomani hidup sebagaimana dengan Al-Quran, karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan oleh sebagian ulama, tidak ada yang mengetahui dengan baik ilmu-ilmu Al-Quran kecuali Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada selain yang Allah sendiri yang mengetahuinya. Ini orang-orang khusus yang Allah jadikan, yang memang dia diberikan pengetahuan oleh Allah. Kemudian diwariskan sebagian besar ilmu Al-Quran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat yang paling alim, disertai selisih pendapat di antara mereka dalam ilmu-ilmu Al-Quran. Seperti Sayyidina Abu Bakar, sesungguhnya beliau adalah sahabat yang paling alim.
dan Sayyidina Ali. Yang dikatakan aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Dikatakan pula dalam sebuah hadis, semua dalam perkataan Ibnu Abbas, semua apa yang telah aku kemukakan pada kalian tentang tafsir Al-Quran adalah dari Sayyidina Ali. Para ulama berkata, ilmu-ilmu mengenai Al-Quran itu ada 77.450 ilmu. Berdasarkan jumlah kalimat-kalimat Al-Quran yang terbagi menjadi 4. Sebab setiap kalimat itu ada segi zahir, batin, ada had, dan ada matla. Di antara dikatakan bahwa zahir dan batin. Nanti ayat ini ada makna zahir, ada makna batin. Adalah sesungguhnya makna zahir adalah kalimat adalah sesuatu yang nampak dari makna bagi ahli ilmu zahir. Sedangkan makna batin adalah kalimat sesuatu yang dikandung oleh kalimat berupa rahasia-rahasia yang dapat ditelusuri muncul dari pahala ahli-ahli hakikat. Adapun yang namanya had adalah hukum tentang halal dan haram, dan matlak adalah penampakan janji dan ancaman. Kata ulama, Al-Quran itu berisi 3 hal pokok. Yang pertama tauhid, yang kedua nasihat, yang ketiga hukum. Maka karena ada 3 ini, maka surat Al-Fatihah dinamakan Ummul Quran. Induknya Al-Quran, karena Al-Fatihah meliputi 3 ilmu ini. Ada tauhidnya, ada nasihatnya, dan ada hukumnya. Adapun surat Al-Ikhlas itu berisi 1/3 ayat Al-Quran. Kenapa? Karena mengandung satu makna, yaitu tauhid. Yang disebut orang yang baca ikhlas sama seperti baca 1/3 Quran. Dikatakan khairil mala, diturunkan kepada orang yang terbaik. Wal furqanun ala khairil mala. Yang disebut khairil mala adalah manusia yang terbaik. Yang dimaksud adalah bahwa para nabi dan rasul itu disebut dengan manusia yang terbaik. Tapi di antara semua manusia yang terbaik ada pemimpinnya. Maka pemimpin dari manusia yang baik-baik pasti yang terbaik. Maka Nabi kita Muhammad SAW adalah yang terbaik di antara semua para nabi-nabi dan rasul. Taurat itu disebut juga sebagai cahaya dan penerangan. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman,
Inna anzalna taurata fiha hudan wa nur. Cahaya dan petunjuk. Injil dinamakan Injil itu karena memurnikan kemurniannya Taurat. Dikatakan Nabi Isa itu turun untuk membenarkan Taurat. Membenarkan itu apa? Hah? Membenarkan itu mengatakan Taurat itu benar, bisa. Saya datang untuk membenarkan Taurat. Ini kitab yang benar. Atau merevisi dari yang salah, gitu. Membenarkan maknanya ada yang sudah salah dari kitab Taurat, kemudian aku datang untuk membenarkan, memurnikannya kembali, gitu loh. Meluruskannya kembali hingga kepada jalan yang benar. Nabi Isa itu datang untuk meluruskan kitab Taurat, maknanya memurnikan kitab Taurat agar kembali kepada apa menjadi wahyunya Allah yang sepenuhnya, gitu loh. Kenapa sih? Karena memang nabi-nabi sebelumnya itu kaumnya senang sekali menyembunyikan ilmu, senang sekali merubah-rubah isinya kitab-kitab suci. Berapa banyak aja kitab Taurat yang kemudian diganti. Kenapa? Setelah meninggalnya Nabi Musa alaihissalam, semua Taurat dibakar habis, hingga nggak ada kitab Taurat yang tersisa. Kemudian generasi berikutnya ditulis kembali lah. Ketika ditulis kembali nggak sepenuhnya seperti asalnya. Ada yang ditambahkan dari para pastor-pastornya, para pendetanya, gitu loh. Hingga tercampurlah antara perkataan langsung dari Allah dan perkataan dari orang-orang yang menambahkan isinya Taurat. Kenapa? Buktinya sampai sekarang nggak ada kitab otentik Taurat, nggak ada. Injil demikian pula, nggak ada kitab otentiknya Injil, nggak ada. Artinya kitab manuskrip pertama yang menjadi rujukan kitab Injil nggak ada, Taurat nggak ada. Yang ada manuskripnya asli hanya Al-Quran yang sampai sekarang masih tersimpan di museum, hingga semua kitab Quran yang dituliskan sekarang harus sama dengan manuskrip aslinya, hingga nggak akan ada penyelewengan, gitu loh. Adapun Injil, Taurat sudah nggak ada manuskripnya, hingga ketika dia menambahkan, mengurangi, gimana mau menyalahkannya? Terus seakan-akan Injil, Taurat itu sudah bukan langsung kalamnya Allah. Kalau bagi kita menamainya itu kalamnya sahabat-sahabat Nabi Isa. Kayak kita ngomongnya hadis lah sekarang lah. Itu loh, kayak berkata Yohanes. Yohanes siapa? Nah, di Quran nggak ada perkataan begitu, nggak ada. Qala Allah semuanya, gitu loh. Kita mau Yohanes yang ngomong berarti sudah jadinya hadis, bukan jadi langsung ayat atau ayat yang turun dalam kitab suci itu, gitu loh. Jadi kalau kita menamai kayak Injil, Zabur, sebenarnya itu jadinya yang sekarang ini jadinya kitab-kitab hadis dari sahabat-sahabat, gitu loh. Sahabat Nabi Musa ngomong begini, sahabat Nabi Isa ngomong begini, gitu. Jadi orang Yahudi tidak mau menerima pergantian kitab. Jadi apa yang telah diturunkan Nabi Musa kepada orang-orang Yahudi, dibawa kepada orang Bani Israel, orang Bani Israel tidak mau ada pergantian karena menganggap ini sudah kitab yang sempurna, nggak perlu ditambahin lagi dengan kitab-kitab atau hukum-hukum yang baru. Yang ketika turun Nabi Isa, mereka nggak mau menerima Injil, nggak mau, tetap bertahan kepada Taurat. Dan mereka membanggakan Nabi yang paling mulia, Nabi Musa. Nggak ada Nabi lebih mulia dari Nabi Musa, nggak ada. Jadi mereka begitu bangga sama Nabi Musa hingga
Mereka menolak nabi-nabi yang selainnya. Jadi ketika datang Nabi Isa, orang Yahudi memusuhi, nggak mau, menolak. Ketika turun Al-Quran, wah apalagi gitu, tambah nggak senang lagi orang-orang Yahudi. Walaupun di kitab-kitab Taurat itu mesti ada berita-berita tentang kedatangan Nabi Isa, kedatangan Nabi Muhammad, mesti ada, karena yang namanya Nabi itu mesti bersambung. Jadi kayak babak sambungan gitu loh. Nabi yang sebelumnya akan beritain, setelah saya nanti akan turun Nabi ini. Ada beritanya. Nabi yang turun mengatakan sebelum saya namanya Nabi ini. Ini berarti keduanya connect gitu loh, punya koneksi. Hingga nggak terus Nabi yang sekarang ngaku sebagai Nabi, tapi Nabi sebelumnya nggak pernah menyebutkan dia, namanya itu Nabi gadungan, namanya Nabi yang nggak punya koneksi sama Nabi yang sebelumnya gitu loh. Makanya orang-orang Yahudi dikatakan orang Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad SAW melebihi anak-anak mereka. Kenapa? Karena kalau mereka mengenal anak mereka, mereka kenal secara langsung dari kehidupannya. Tapi Rasulnya belum lahir, kisahnya udah diceritakan semua gitu loh. Wah, akan lahir nabinya begini, keadaan tubuhnya begini, wajahnya begini, hidupnya begini, sifatnya, semua disebutkan. Hingga orang Yahudi itu begitu sangat mengenal watak dan sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika nabinya lahir muncul, dia akan tahu ini nabinya. Kenapa? Datanya lengkap gitu loh. Dari mulai alamatnya, cirinya, semua ada, semua disebutkan oleh orang-orang Yahudi. Di kitab Taurat semua disebutkan. Menunjukkan bahwa nabi yang datang setelahnya itu bukan nabi gadungan, tapi nabi yang tetap punya koneksi dengan nabi yang sebelumnya. Ketika mereka menolak, berarti mereka menolaknya dengan kesombongan. Mereka menolak dengan kedengkian, bukan menolak karena itu tidak mengandung kebenaran. Inilah yang wajib kita imani dari apa yang dikatakan, apa yang berkaitan sama kitab-kitab suci. Jadi ada kitab samawi, tapi nggak ada agama samawi. Terus wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Dan mushaf al-khalil. Ya, selain kitab yang 4 itu, kita mengimani ada pula nabi-nabi yang mendapatkan mushaf. Apa mushaf? Mushaf itu lembaran-lembaran berita atau lembaran-lembaran hukum yang diberikan kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Tidak berupa kitab seperti kitab yang 4, tapi isinya lembaran-lembaran. Dan Al-Khalil, Nabi Musa alaihissalam dikatakan Al-Kalim. Kalau Nabi Ibrahim disebut apa? Al-Khalilullah. Nabi Musa sebagai apa? Kalimullah. Kenapa? Sebelum Nabi Musa mendapat Taurat, dia mendapat dulu mushaf. Sebelum turunnya Taurat, yang Nabi Musa naik ke gunung apa? Tur Sina, mendapatkan Taurat. Nabi Musa mendapatkan dulu mushaf. Maka diantaranya ada pula Nabiullah Syis juga mendapatkan mushaf. Jadi banyak mushaf yang diturunkan oleh Allah sebelum 4 kitab tersebut diturunkan. Dan di dalam mushaf itu adalah kalamnya yang maha bijak dan yang maha tahu, yaitu kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak wajib mengetahui jumlahnya mushaf secara terperinci, akan tetapi wajib meyakini secara global saja
Karena sungguhnya tidak dimaksudkan menentukan jumlahnya di dalam Al-Quran. Jadi nggak menyebutkan berapa jumlah mushaf tersebut. Berbeda dengan 4 kitab yang telah disebutkan. Karena 4 kitab itu langsung disebut dalam Al-Quran. Quran nyebut ada Injil, ada Taurat, ada Zabur. Adapun yang mushaf yang turun kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa nggak disebutkan secara terperinci. Al-Hakam atau Maha Bijak dimaknai Al-Hakam adalah yang mengatur, yakni menyempurnakan di dalam meletakkan sebab-sebab yang mengalir darinya sesuai dengan ukuran-ukuran yang sesuai. Bijak itu maknanya menjadikan sesuatu sesuai dengan kadarnya masing-masing. Diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari, beliau bertanya sama Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah isi mushaf Ibrahim itu?" Maka Rasulullah menjawab, mushaf Ibrahim semuanya adalah perumpamaan-perumpamaan. Di antaranya, wahai raja yang memerintahkan, yang diuji lagi tertipu, aku tidak mengutusmu untuk mengumpulkan sebagian dunia atas sebagian yang lainnya, akan tetapi aku mengutusmu agar engkau menolak atau menghentikan dirimu dari doa orang yang teraniaya. Nah, sungguhnya aku tidak akan menolak doa orang yang teraniaya, sekalipun ia dari mulutnya orang yang kafir. Ini isinya perumpamaan. Kalau ente bukan ahli akli atau orang bukan ahli hikmah, ya nggak ngerti ini maksudnya apa omongan ini gitu loh. Artinya bukan berupa hukum-hukum langsung, mana yang wajib, mana yang sunnah, haram gitu. Di antaranya pula isinya, bagi orang yang berakal wajib mempunyai waktu. Di saat itu ia bermunajah kepada Tuhannya, dan di saat itu untuk mengoreksi dirinya, dan waktu di mana ia tafakur merenung tentang ciptaan-ciptaan Allah, dan waktu luang yaitu waktu tersendiri. Waktu tersebut untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya seperti makan dan minum. Di antaranya pula ada isinya mushaf Ibrahim, wahai wajib bagi orang yang berakal bahwa ia tidak tamak, yakni tidak berangan-angan kecuali dalam 3 perkara. Mempersiapkan bekal untuk tempat kembali ke akhirat, memperbaiki kehidupan, dan kelezatan dalam hal yang tidak diharamkan. Di antara isinya mushaf yang diturunkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam.
Nabi membuat tafsiran. Apa sih tafsirannya dari kitab Mushaf Ibrahim yang berisi wasa'atun yuhasibu fiha nafsah, dan ada saat untuk ia mengoreksi dirinya, yakni setiap pagi atas semua perbuatannya di malam hari, dan setiap sore atas semua perbuatannya di siang hari. Jadi muhasabah diri, menghitung apa sih yang udah saya kerjain dari pagi sampai sore, mana yang salah, mana yang kurang baik. Nanti ketika pagi berpikir dari malam saya mana yang salah, mana yang jelek, mana yang buruk. Yang baik bersyukur, yang jelek istighfar. Manakala ia menemukan yang baik, ia memuji kepada Allah, dan ia menemukan perbuatan buruk, maka ia minta ampun kepada Allah. Maka yang demikian adalah mendekati hal menuju kepada keselamatan. Ia mengoreksi setiap perbuatannya sebelum bertindak, sehingga ia tidak melakukan kecuali setelah mengetahui hukum-hukum Allah. Dan ini adalah hal-hal yang menyelamatkan diri, dan supaya malaikat juga istirahat dari kelelahan. Gak capek nyatetin mulu salah ente maksudnya. Karena sebenarnya orang yang mengoreksi dirinya di dunia, maka akan mudah baginya siksa nanti di akhirat. Dikatakan koreksilah diri kalian sebelum kalian dikoreksi, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Baijuri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Malah sebagian ulama, kata Imam Syarqawi, ada yang mencatat gerakannya di siang hari dalam buku, dan ketika di sore hari ia melihatnya dan mengoreksi dirinya atas apa yang ia catat dalam buku itu. Dan ada sebagian ulama yang mengoreksi gerak hatinya siang hari dan malam hari. Tadi waktu ini hati saya ngomong apa, kerentak saya apa, kehendak saya apa, dicatat sama mereka. Ini banget orang-orang yang hati-hati. Terus diantara isinya mushaf Musa adalah berupa nasihat-nasihat. Di antaranya, aku heran pada orang yang yakin kepada adanya neraka. Mengapa ia bahagia? Heran orang yang yakin adanya neraka tapi hidupnya masih bisa ketawa ketiwi maksudnya. Aku heran pada orang yang yakin kepada neraka, mengapa ia masih bisa tertawa. Aku heran kepada orang yang melihat dunia dan dunia menjungkir balikkan penghuninya, mengapa ia masih tenang hidup kepada dunia. Aku heran kepada orang yang yakin pada takdir, mengapa ia masih bersusah payah. Nasihat-nasihat isinya. Dalam riwayat lain mengatakan, mengapa ia masih marah-marah. Aku heran pada orang yang yakin akan adanya hisab, kemudian ia tidak berbuat kebaikan. Di antara isinya catatan atau mushaf yang diberikan kepada Nabi Allah Musa. Terus dikatakan wa kullu ma atabihi rasulu fahaquhu taslimu wal qabulu. Dan segala apa yang datang dibawa oleh Rasul,
maka haknya adalah mengakui dan menerima. Gimananya? Di antara syaratnya seorang itu sahnya syahadat adalah id'an wal qabul. Id'an wal qabul itu maknanya mengakui di hatinya dan menerima segala hukum-hukum yang disampaikan oleh Rasul. Ada orang yang menerima seperti orang-orang munafik, tapi hatinya nggak ngakui. Jadi dua ini harus ada nih. Ada pula orang-orang yang ngakuin di hatinya tapi nggak mau beramal, maka nggak sempurna juga. Jadi segala apa yang dibawa oleh Rasul itu wajib kita menerimanya dan mengakuinya. Mengakui itu di dalam hati, menerima itu zahirnya. Mau melakukan, mau mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Nabi itu sebelum 40 tahun dikenal oleh orang-orang Arab dengan julukan apa? Al-Amin. Ini belum menyampaikan dakwah risalah, belum. Artinya sifat dasar kenabian sudah dimiliki gitu loh. Sudah dapat julukan Al-Amin. Sehingga orang Arab masa itu tidak ada yang tidak percaya sama Nabi. Semua percaya 100% sama Nabi. Nggak pernah bohong dari kecil. Amanah. Hingga semua apa yang berkaitan sama hal-hal yang penting-penting, yang berharga, semua bisa dititipkan sama Nabi SAW. Bahkan ketika diriwayatkan ketika Nabi sebelum berangkat hijrah, Sayyidina Ali diperintah untuk mengembalikan barang-barang titipannya orang-orang kafir Quraisy kepada mereka. Masih dipercaya Nabi Muhammad gitu loh. Tapi ketika memberitakan tentang agama kok balik gitu loh. Padahal ketika memberitain yang lain dia percaya. Sampai Nabi ngomong, orang Arab, kalau saya ngomong di belakang saya ini ada musuh, itu percaya nggak? Percaya. Ente ngomong apa aja kami percaya. Kenapa? Ente nggak pernah bohong. Ente termasuk orang-orang yang mulia di antara kami. Ente nggak pernah bohong. Ente terpercaya. Ente amanah. Ente Al-Amin demi julukannya. Begitu ngomong saya datang atas perintah Allah memberitakan bahwa setelah kematian nanti akan ada neraka. Wah ini. Ente ngajak ribet kalau begini namanya. Kenapa? Berarti ente mengajak kami mengingkari Tuhan-Tuhan. Jadi orang-orang Arab itu sebenarnya bukan nggak mengakui Allah, mereka mengakui Allah. Nama Allah itu sudah jadi makanan sehari-harinya orang-orang Arab. Rabbul Ka'bah, sudah jadi kehidupan sehari-hari mereka. Karena sejak Nabi Ibrahim itu masih tertanam dalam mereka. Wah, Rabbul Ka'bah itu adalah Allah. Hanya saja kemudian mereka meyakini untuk menyembah Allah itu dengan perantara. Itu loh. Melalui Lata, melalui Uzza. Karena kalau nggak melalui ini semua, terus gimana kita menyembah Allah? Mau nggak kelihatan, nggak ada barangnya. Butuh media. Berarti medianya harus ada dong untuk mendekatkan kita kepada Allah. Jadi ini adalah jalan media kami untuk menyembah kepada Allah. Ini nggak usah ngajarin kami Muhammad, kami udah tahu, udah kenal Allah kami ini.
Kami mengakui adanya Allah. Lah ini semua untuk apa? Untuk media kami mendekatkan diri kepada Allah. Maka namanya apa? Wasilah gitu. Perantara, pengantar kami untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian dari arah inilah Wahabi membatalkan yang namanya tawasul. Kalau ente tawasul sama Syekh Abdul Qadir, Fakil Muqaddam, wali-wali, ente masih sama kayak orang Arab yang untuk minta kepada Allah harus melalui wasilahnya Lata, Uzza gitu. Ini jalannya mereka hingga mereka membentuk makna tauhid, ada tauhid uluhiyah. Orang Arab itu tauhid uluhiyahnya beres. Hanya tauhid rububiyahnya enggak beres gitu. Artinya mereka tidak memohon langsung kepada Allah, tapi mohonnya lewat perantara Lata, Uzza gitu. Nah, sedangkan kita diajarkan Nabi untuk tidak meminta kepada Allah melalui perantara, menyembah kepada Allah tanpa lewat perantara. Bukan nyembah di depannya Lata, bukan nyembah depannya Uzza, bukan nyembah di depannya patung-patung, itu bukan. Nyembahnya langsung kepada Allah. Tapi kan kita nggak ngelihatnya. Allah nggak perlu dilihat. Karena Allah itu dilihat bukan dengan mata, tapi dengan keimanan, dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Lah, adapun wasilah yang kita panjatkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kepada Syekh Muqaddam, kepada wali-wali, kepada ahli badar, kepada nabi, memang diperintahkan wattaqi ilaikum apa? Wasilah, dan carilah di antara kalian itu wasilah, di pengantar. Pengantar itu maknanya kita diperintahkan kalau kamu berdoa pakai sebut nama Nabi. Kalau kamu meminta sama Allah, sebutkan nama Nabi. Kenapa? Karena orang yang membawa nama Nabi ketika doa, doanya akan dikabulkan oleh Allah. Bukan mintanya kepada Nabi, bukan. Maka wasilah itu ada dua cara. Yang pertama, doa wasilah ketika ini ziarah kubur, itu ada doa dua. Yang pertama, wahai ahli kubur, aku datang kepada engkau untuk meminta kepada Allah. Mintakanlah kepada Allah agar mengabulkan hajat-hajatku. Yang kedua, dengan meminta langsung kepada ya Allah, aku minta kepadamu untuk mengabulkan hajat-hajatku bibarkati Nabi, bibarkati ahli badar, bibarkati wali-walinya Allah. Gitu loh. Jadi intinya semuanya puncaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dikerjakan oleh orang-orang Arab, wasilah mereka ini bukan wasilah yang diperintahkan Allah. Gitu dong. Lata, Uzza ini bukan wasilah yang Allah perintahkan. Adapun wasilah yang kita pakai itu wasilah yang Allah perintahkan. Orang-orang yang dicintai oleh Allah, para malaikat-malaikatnya Allah, orang-orang soleh, para syuhada, memang diperintahkan. Ketika kita melihat mereka mendapat banyak kebaikan dari Allah, kita mohon kepada ya Allah, berikan aku kebaikan dengan berkahnya kebaikan yang engkau berikan banyak kepada mereka. Ya Allah, ini mereka ini engkau beri kebaikan ya Allah. Mbok ya saya dikasih kebaikan. Gitu maksudnya loh, membawa bentuk kebaikan yang Allah berikan kepada mereka dengan mengharap kita juga mendapatkan kebaikan seperti mereka. Gitu maksudnya. Bukan nyelonong aja, ya Allah kasih dong. Ente boleh nggak? Ya boleh aja. Cuman nggak ada tata keramanya, nggak ada adabnya. Kamu kalau suruh dalam berdoa disuruhnya apa? Nyebut nama Allah, terus sholawat kepada Nabi. Kenapa harus pakai sholawat segala? Maka sholawat menjadi apa? Wasilah, gitu loh. Bentuk bahwa karena kita ini bisa mengenal Allah melalui Nabi. Tanpa Nabi kita nggak mengenal Allah. Nah kalau orang-orang Arab pakainya Lata Uzza. Lata siapa?
Uzza ini siapa? Gitu loh. Bukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah untuk dijadikan sebagai wasilah. Maka Nabi menghancurkan itu semua karena memang itu nggak diperintahkan oleh Allah untuk dipakai sebagai wasilah. Kalau ngomong ini bid'ah, nggak boleh wasilah kepada Nabi, nggak boleh. Gimana sih? Maka kita mengimani semua apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi. Nabi perintahkan kita untuk berdoa, kita berdoa. Nabi perintahkan kita untuk hanya menyembah kepada Allah, kita menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada yang lainnya. Diperintah untuk tidak berharap pada yang lain, Allah kita laksanakan sesuai apa yang semua Nabi perintahkan, kita wajib melaksanakannya. Dikatakan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kalau kamu memang cinta kepada Allah maka ikutilah aku. Jadi yang jadi patokan pedomannya adalah taslim wal qabul. Dari sinilah nanti muncul khilafnya tentang orang-orang yang taklid. Orang yang taklid imannya itu digantungkan kepada orang lain, maka mereka di hatinya masih mau mengakui gitu loh, kalau Allah itu Tuhan, kalau Nabi Muhammad itu Rasul, walaupun pengakuannya berdasarkan pendapatnya orang lain. Dan mereka masih mau patuh mengerjakan semua perintah Allah dan perintahnya Nabi, hingga mereka dihitung orang Muslim di dunia. Nah di akhirat bagaimana? Khilaf. Gitu loh. Karena seseorang dikatakan apa? Awal wajibin itu ma'rifat, berarti sebelum ada kewajiban kamu yang lain, sholat, puasa, haji, kamu harus kenal Allah, kamu harus tahu hak-haknya Allah, dan tahunya kamu ya dengan berpikir. Tahunya kamu bukan hanya dengan mengikuti pendapatnya orang lain. Kenapa? Ketika kamu mengikuti pendapatnya orang lain, kamu bisa mastiin nggak orang lain itu benar? Hah? Gimana nanti bisa tahu? Gitu loh. Wah, orang yang saya ikuti pasti benar. Gimana kamu tahunya? Makanya orang yang taklid itu dianggap orang yang nggak punya kebenaran. Karena dia nggak akan pernah tahu orang yang saya ikuti ini benar atau enggak. Lah, untuk tahu orang yang saya ikuti benar atau enggak gimana? Ya? Berpikir. Lah, kalau ente bisa mikir bahwa yang dikatakan orang ini benar, berarti ente nggak taklid lagi namanya. Gitu mestinya dong. Ini orang yang saya taklid ini benar. Kenapa? Karena omongannya beginilah. Omongannya begini itu benar dengan dalil ini. Kalau begitu kamu sekarang ya nggak taklid lagi namanya. Gitu loh. Makanya orang yang taklid itu orang yang nggak tahu pada kebenaran. Lah, orang yang nggak tahu benar, gimana bisa dihitung sah ibadahnya? Gitu loh. Bisa dihitung sah sholatnya, dihitung sah puasanya. Wong dia ini nggak tahu kebenaran, bagaimana ini mau dihitung benar? Wong kamunya nggak tahu barang benar, maka sampai dilaranglah seseorang itu taklid. Karena taklid sampai pada derajat masih menganggap kamu belum keluar dari kebodohan. Taklid belum membawa kamu keluar dari keingkaran. Oh enggak, saya yakin ini benar. Lah kamu yakinnya benar dari mana? Hah? Feeling, oh feeling, kan repot. Hah? Ente menggantungkan keselamatan kamu hanya dengan feeling, kan repot. Kalau ente judi, mending pakai feeling nih.
Ini selamat kamu dunia akhirat masih pakai feeling saya nih orang bener kok feeling saya. Lah mbok ya nazar, mikir, dan yang mau dipikir sudah ada di hadapan kamu, langit, bumi, muncul semuanya ada di hadapan, dan mikirnya itu mudah. Mikirnya sangat mudah. Kenapa? Mikir yang diwajibkan kepada tiap orang Islam itu mikir yang ringkas, yang sangat mudah, yang hanya cukup buktinya adanya onta, di sini ada tai, selesai, kan mudah begitu loh. Buktinya di sini ada orang yang lewat, ada jejak telapak kaki di tanah, pasti tadi ada yang lewat. Nggak mungkin ada jejak telapak kaki di tanah ini kok tiba-tiba nggak ada yang lewat, nggak mungkin gitu loh. Nah, dengan bukti itu kamu sudah cukup mengenal Allah namanya, bahwa yang menciptakan langit bumi ini ada dan dia bersifat wujud kidam bako sampai mutakal 5 dengan dalil wujudnya alam, namanya dalil jumlah. Ini ringkas sekali, mudah gitu loh. Kamu nggak perlu tahu torekohnya orang-orang mutakalimin, ada apa namanya, ada dalil suro, dalil kubro, itu pusing. Yang ngaji aja pusing semua, apalagi ente yang baru. Ini yang udah ngaji tahunan masih pusing. Muqaddimah suro, muqaddimah kubro, natijahnya ini kiasnya, itu masih pusing. Apalagi yang udah jenggotnya rambut putih semua. Ya Syekh, ya fulan, hadza dalil ijma', hadza muqaddimah sugro, al-alam mutaghayyir, kubronya kullu mutaghayyir hadis, al-alam hadis. Oh. Cukup ente tahu ini langit bumi ini nggak mungkin muncul sendiri, mesti ada yang bikin. Kan nggak perlu dalil, nggak perlu taklid sama orang lain gitu loh. Adapun namanya yang bikin ini Allah, itu kamu taklid sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu loh. Gimana kok ente mengandalkan keselamatan kamu sama orang lain? Jadi orang yang taklid itu belum mengeluarkan dirinya dari kebodohan, dari kekafiran, dari keraguan, belum. Selama dia masih taklid, selamanya dia masih dalam keraguan. Kenapa? Karena dia nggak pernah tahu yang ditakliti benar atau enggak, gitu loh. Lah kalau setiap orang yang taklid benar, sedunia benar semua, nggak bisa disalahkan. Makanya Allah nggak pernah perintahin taklid, nggak ada perintahnya fa'lam, nggak ada perintah taklid, nggak ada. Karena kalau perintah taklid, Allah nggak bisa nyalain orang taklid. Nasrani nggak bisa disalahin, Yahudi nggak. Kenapa? Saya taklid, perintahnya taklid katanya. Makanya orang yang taklid nggak bisa keluar dari kebodohan. Kenapa? Karena dia nggak bisa menjamin yang ditakliti pasti benar. Untuk tahu yang ditakliti benar, dia harus punya dalil. Kalau dia punya dalil, berarti ya nggak taklid lagi namanya. Sudah keluar dari taklid begitu. Ya, jadi wajib kita ini taslim dan qabul kepada apa yang disampaikan Nabi. Jadi qabul itu maknanya zahir. Terus taslim atau mengakui itu ada pengakuannya yang karena orang lain, ada pengakuannya dengan makrifat. Lah, pengakuan yang dengan orang lain hingga dia mau bersyahadah, maka syahadahnya menjadi hukum diberlakukannya hukum dunia. Di dunia dia dihitung sebagai orang Islam karena dia sudah mau mengakui ikrar 2 kalimat syahadat. Adapun di akhirat, sholatnya, puasanya, ibadahnya, ulama khilaf dihitung enggak sah. Kenapa? Karena dia sholat, puasa, ibadah yang lainnya
tanpa mengetahui tentang kebenarannya Allah. Tapi saya yakin, iya, yang kamu yakini itu kamu nggak tahu kebenarannya. Bagaimana bisa disebut yakin yang disebut yakin gitu loh, namanya yakin yakinan, bukan yakin beneran. Karena yakin beneran itu yakin yang nggak bisa lagi berubah. Tapi yang saya yakini kok di akhirat pas, namanya untungan. Berarti agama kamu hanya untungan, bukan agama yang kamu raih dengan ilmu. Tapi kamu meraih keselamatan hanya dengan untungan. Itu kalau taklid dinilai sah di akhirat. Kok pas taklid kamu bener, di akhirat dinilai bener, berarti kamu selamatnya untungan. Nah kalau taklid nggak sah, maka rusak semua yang telah kamu kerjakan. Ya, jadi taslim wal qabul itu menjadi syaratnya sahnya seseorang. Dari itu dia bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan dia dihitung dengan syahadatnya sebagai orang Islam di dunia. Adapun di akhirat seperti Abu Thalib. Abu Thalib ini apa? Ya dia mengakui di hatinya, tapi dia nggak mengucapkan 2 kalimat syahadat, hingga dia tidak diperlakukan orang Muslim di dunia. Ini para habaib pendapatnya begitu semua. Walaupun ada ulama mengatakan, oh enggak, Abu Thalib ini kafir. Kita tetap berpendapat bahwa Abu Thalib di hatinya mengakui kenabian Nabi Muhammad, mengakui ketuhanannya Allah, hanya saja dia tidak mengikrarkan 2 kalimat syahadat, hingga dia nggak dihitung sebagai orang Muslim di dunia. Nah, kalau orang munafik dihitung sebagai orang Muslim di dunia, tapi di akhirat tidak diperhitungkan sebagai orang Muslim. Nah, orang taklid bagaimana? Di dunia dihitung sebagai orang Muslim, di akhirat dikhilafkan, diperselisihkan. Ya. Yang selamat apa? Yang di dunia ini mengakui, menerima dengan makrifat, dengan ilmu, dengan dalil. Maka mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menjadi jalan Allah menyelamatkan kita dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Hadratun Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub taghsil kulli hauba wa surlana aurati min raati wa ghfir wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabba jiratin aw zuhba al muslimina ajma'ina rabbi fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli salla wa salam rabbi andal habbi wa alihi wa sahbi idada tazi suhbi walhamdulil ilahi fil barri wa tanahi ana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.